Baik. Terlebih dahulu saya sapa Mami Ana. Shalom Mami Ana. Shalom. Shalom semuanya yang mengikuti ibadah Zoom. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini Mami Ana meluangkan waktu untuk melayani kami di tempat ini. Saya percaya pelayanan Mami tidak akan sia-sia dan Tuhan memberkati semua. Amin. Shalom Ujung Bumi. Ada sukacita hari ini. Katakan sekarang kini buah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita gitu, dengan kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Bapa yang baik yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Bila mana pagi hari ini Tuhan Kau izinkan kembali kami berkumpul bersatu hati dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Kau urapi setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau jamah setiap hati kami untuk hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Seperti
Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya mau membuka ruang kesaksian. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh angkat tangan. Siap untuk menceritakan cinta kasih Tuhan? Saya beri kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan. Mungkin dari tamu dulu, Mami. Oh ya, silakan. Ada Bu Yola dari Palu ya, dari Sulawesi ini. Silakan Bu Yola. Ya. Shalom semuanya. Nah, saya perkenalkan, nama saya Yola. Saya dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Pagi hari ini saya akan mau saksikan. Tadi saudara, waktu saya buka Zoom, saudara percaya bahwa saudara dicintai Tuhan? Amin ya, karena waktu saya masuk dalam Zoom, saya langsung merasakan hadirat Tuhan, saudara. Saya percaya bapak-bapak yang ada di tempat ini tidak ada yang kebetulan. Bapak-bapak di tempat ini harus kuat. Kalau sudah percaya dengan Tuhan Yesus, jangan mau lagi ragu-ragu, bimbang, takut. Saudara, sebenarnya Tuhan mau kasih kapasitas yang luar biasa untuk bapak-bapak di tempat ini. Karena waktu saya masuk dalam Zoom, saya rasakan hati ini hancur, saudara. Bahwa hati Tuhan ada di tempat ini, bapak-bapak. Jadi siang hari ini saya mau saksikan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah kendor, jangan pernah takut. Apapun yang bapak-bapak sedang hadapi, mari hadapi bersama dengan Tuhan. Mungkin kalau bapak-bapak berjalan sendiri, tidak akan mampu, saudara. Tidak akan mampu. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan, Tuhan berkata di Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin, bapak-bapak. Amin. Pagi hari ini saya mau saksikan, ini kesaksian yang terbaru, saudara. Saya mengalami ini di minggu kemarin. Waktu hari saya ini, saya mau cerita dulu, saya ini tipe manusia yang serba ketakutan. Takut saya itu sungguh sangat berlebihan. Dan kalau saya dapat kabar dari anak saya, misalnya panas, saya sudah ketakutan, bapak-bapak. Saya takut sekali. Saya mulai cari dokter, saya mulai cari pertolongan-pertolongan, padahal cuma panas, saudara. Tapi waktu saya mulai belajar dengan Ibu Ana, mulai belajar ikut Tuhan, mulai belajar terkoneksi dengan Bapak di surga, di situ Tuhan mendidik saya, saudara. Tuhan jadikan saya itu karakter yang tangguh, hadapi, tidak boleh takut. Karena apa? Bukan saya, tetapi Tuhan yang ada di dalam saya. Hari Sabtu kemarin, waktu itu pagi-pagi, saya lihat anak saya, kebetulan dia lagi baptis, saudara. Dia baptis, tapi kok gemetar, dia gemetar. Lalu saya bilang, loh kenapa? Dia bilang dingin. Tapi saya nggak terlalu takut karena saya lihat orang-orang yang lain juga dingin. Singkat cerita, malam itu papanya dan anak saya dua-dua mengalami demam. Waktu itu hati saya tenang, saudara. Karena saya bilang, wah Tuhan, terima kasih ya. Hari ini kok saya berubah. Ini sudah suami saya, anak saya yang sakit. Kok saya bisa nggak tenang? Bukan saudara gimana ya, senang dengan anak-anak dan suami sakit. Enggak, tapi ada damai, ada tenang. Karena saya percaya
saya tidak berjalan sendiri. Nah, hari Minggu saya masih ke gereja. Habis itu saya lihat kok mereka kok tambah sakit tulang-tulang, sakit sudah tambah drop. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau sampai hari ini saya bisa, segala ketakutan saya, kekhawatiran saya bisa lenyap, saya percaya itu sudah bukan saya. Saya percaya di Mazmur 23 yang Tuhan katakan, sekalipun kamu berada dalam lembah kekelaman, kamu tidak perlu takut. Karena Tuhan beserta dengan saya. Singkat cerita saudara, hari Senin pagi saya lihat mulai badan suami saya itu mulai keluar bintik-bintik merah. Lalu saya bilang begini, ini kita harus ke rumah sakit aja. Karena saya udah melihat ada tanda-tanda merah-merah saudara di badannya. Saya bawa mereka ke rumah sakit, sampai di rumah sakit diperiksa, dan ditahanlah suami saya di rumah sakit. Dan anak saya disuruh pulang. Sampai di rumah, saya mulai, yang tadinya suami saya yang pegang pekerjaan, saudara saya ambil alih. Padahal selama ini suami saya yang pegang di tempat mendesain saya percetakan, suami saya mendesain dan saya cuma bagian keuangan, membayar-bayar, dan saya tidak pernah tahu tentang mendesain, saudara. Tapi di situ Tuhan ajaib, saudara. Waktu hari Senin saya mulai pegang peranan suami saya duduk di meja, dan saya percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk bisa pegang di meja ini, saya percaya itu bukan karena saya. Lalu mulai berdatangan orang-orang. Saudara, saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya bisa, saudara. Orang itu mengorder saya, dan saya mulai mengetik. Saya bilang, sabar ya, soalnya suami saya lagi di rumah sakit. Anak saya lagi sakit. Jadi harap maklum, karena saya mulai belajar. Saudara, apa yang terjadi? Sepanjang pagi itu saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang selama ini saya tidak mengutak-atik. Saya tidak bisa mendesain, tapi saya cuma bilang, malaikat Tuhan, tolong saya, berikan saya petunjuk apa yang harus saya kerjakan. Karena saya tahu secara manusia saya tidak mampu, saya tidak bisa. Karena saya cuma tahu keuangan, saya bayar tagihan, saya bayar, dan suami saya yang duduk di sini mendesain. Hari pertama terlewatkan dengan baik, saudara. Hari kedua, besoknya saya mulai sakit ini, saudara. Badan ini mulai ujung jari sampai ujung kaki ini sakit semuanya, saudara. Mulai tulang-tulang sakit semua. Saya bilang, puji Tuhan, saudara, di mulut ini tidak pernah ada keluhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tidak, saudara. Karena saya tahu Tuhan paling tidak suka kita mengeluh. Jadi saya bilang, kalau saya bisa menghadapi semua ini, itu seizin Tuhan. Karena Tuhan mau nyatakan sama saya bahwa kapasitasmu akan ditambah lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan di situ saya melihat, saya sampai merinding. Di situ saya melihat, Tuhan, jangan kita, ternyata saya ini yang saya merasa saya tidak bisa apa-apa, ternyata saya bisa. Waktu saya sedang sakit, saya masih bisa si baju. Waktu mau naik tangga ini tulang-tulang sudah sakit semuanya. Saya minta lagi pertolongan malaikat. Malaikat Tuhan, tolong saya. Bagaimana caranya? Baju di lantai bawah ini saya harus bisa bawa ke lantai 2 untuk bisa dijemur. Saudara, dan saya bisa lakukan itu satu persatu dan tertata dengan baik, saudara. Di situ saya melihat Tuhan, di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga saya melihat pertolongan Tuhan itu ajaib. Belum sampai di situ, saudara. Hari Rabu kemarin, anak saya, tanpa saya tahu, anak saya ada di Surabaya. Ternyata dia panas, dia sakit. Saudara, kalau mau dipikir secara manusia, secara logika, lengkaplah sudah penderitaan. Tapi saya tidak mau katakan itu penderitaan. Karena saya tahu, saya sedang dibawa Tuhan semakin lama semakin tinggi. Tuhan mau lihat bahwa saya ini ikut Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, ada perubahan di dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saudara, di hari Kamis kemarin, tiba-tiba anak saya telepon. Mama baik-baik saja. Aku habis mengalami panas loh, Mama, sakit ini semua. Saya kaget. Tapi saudara, apa yang terjadi? Di hati saya keluar pujian, saudara. Pujiannya itu berkata, semua karena anugerahmu. Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya kok nggak sedih ya? Kok kasih semua ini, kok anugerah Tuhan saya bisa lewat. Jadi papa sakit, anak yang pertama sakit, anak yang kedua sakit, dan saya sakit. Dan hari Jumat
kami semuanya sehat walafiat, kami boleh bekerja kembali, anak saya boleh kembali kuliah, saya boleh bekerja sebagai ibu rumah tangga, suami saya kembali duduk di meja ini. Saudara, saya cuma mau ingatkan dua ayat yang saya pegang. Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ada satu ayat lagi yang saya pegang, Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudara, kalau saudara mengalami persoalan, saudara jangan takut dulu, saudara. Saudara harus langsung panggil nama Bapa. Karena belum tentu, saudara, apa yang sedang kita alami mungkin itu sepertinya bencana yang besar. Tetapi belum tentu, saudara. Di situ ternyata Tuhan sedang memberikan kita kekuatan yang dari Tuhan, dan Tuhan mau menyatakan bahwa kita ini mampu, kita bisa, tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Jadi itu pesan dari saya, kesaksian pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini pasti mengalami ada banyak hal yang sedang dialami, tapi pegang satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Sekian. Dan terima kasih, semoga kesaksian ini boleh menjadi kekuatan. Terima kasih atas kesaksian Ibu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, memang benar bahwa apapun yang mustahil bagi kita tidak akan mustahil bagi Tuhan. Apapun beban saudara-saudara, kesusahan saudara-saudara, bahkan sakit penyakit saudara, jika kita mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan minta pertolongan, maka Tuhan akan tolong. Amin. Mungkin ada lagi? Oh iya, Mas Bagus tanggal 26 mau bebas. Ya, mungkin ada kesaksian. Tanggal 26 besok Senin kan? Dia bebas. Mungkin tidak bagus. 2 hari lagi pulang, ya. 2 hari lagi pulang, tolong maju. 2 hari lagi pulang. Halo. Halo. Saya tanggal 26 mau pulang ini, saya mau kesaksian satu pujian. Amin. Saudara saya paling. Shalom saudara-saudara, ini saya menemani saudara saya yang besok Senin mau pulang jika Tuhan menghendaki. Dia mau menyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Bersyukur yang ada
terima kasih atas pujian dari Mas Sida. Selamat. Jika Tuhan Yesus mengendaki besok Senin bebas ya Mas. Mungkin ada lagi yang ingin menceritakan tentang kasih Tuhan? Oke, cukup ya. Saya tutup. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau berkati, Kau urapi, dan Kau berkati juga bagi kami yang mendengarkan hati Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau urapi setiap hati kami, dan Kau ajari kami sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri berhati, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Mari kita bangkit berdiri. Yesus kan kuatkan, Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri berani, diam dan tenanglah di tengah ombak. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri berani, diam dan tenanglah di tengah ombak. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyang. Aku percaya Yesus pasti menolong. Silakan Mbak Biana. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau.
Kami tahu bahwa Engkau sudah berada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dan buat setiap kami ya Tuhan, mengalami Tuhan nyata setiap hari, mulai dari hari ini. Tidak ada lagi pemisah antara kami dengan Engkau ya Bapa. Bahwa kami mengalami surga nyata, kami mengalami Tuhan nyata. Hari ini ajari setiap kami, buat hati kami ini menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan menyenangkan hati-Mu. Terjadilah dalam nama Yesus. Kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu sinyal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan para malaikat Tuhan dari utara, timur, selatan, barat, atas, bawah. Kami aktifkan semuanya untuk menjaga setiap koneksi, semuanya terkoneksi dengan baik. Darah Yesus membungkus kami semua. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Silakan duduk. Oke. Ya, shalom semuanya. Bulan-bulan kemarin, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang kutuk. Sudah selesai ya? Sudah paham semuanya tentang kutuk ya? Sudah. Jadi kenapa ada begitu banyak kejahatan di dalam keluarga kami? Kenapa ada begitu banyak sakit penyakit, kegagalan di dalam keluarga, kemudian kebangkrutan di dalam setiap usaha? Itu bisa terjadi karena kutuk, dan kemarin kita sudah belajar bagaimana mencabutnya, ya, dan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya semua. Kita tinggal hidup menyatu dengan Tuhan Yesus dan taat kepada firman-Nya, dan kita akan mengalami yang namanya surga nyata, ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Yeremia 7 ayat 3. Tetapi kita baca dulu semuanya ya, dari ayat 1 sampai 15. Yeremia 7. Yeremia 7, buka semua Alkitabmu. Semua yang bawa Alkitab dibuka Yeremia 7. Ayat 1 sampai 15 saya akan baca di ayat yang ganjil. Kalian semuanya baca di ayat yang genap ya. Sudah ketemu semua? Amin. Oke. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang, untuk sujud menyembah pada Tuhan. beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya pada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, Tidak bertindak asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kepalamu sendiri. maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya pada kata-kata dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang asalnya namaku disuruhkan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tapi baiklah pergi dahulu ke tempatmu yang di Silo itu.
di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umat Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatanmu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyang itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yaitu seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Garis bawahi di ayat 3, perhatikan di ayat 3 ya. Ayat 3, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kita sudah belajar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Amin ya. Engkau ketika sudah menjadi manusia yang baru, identitasmu, jati dirimu adalah mempelai Kristus, bait Allah, engkau sahabat Allah, engkau anak Allah. Nah, sebagai bait Allah, Tuhan maunya tubuh kita ini bersih dari semua roh-roh dunia. Sudah paham itu ya? Kita sudah belajar berulang-ulang bahwa harus bersih sebab yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Nah, kita punya kata-kata tadi, aku perbaikilah, ya ayat 3 ya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Amin. Amin, Bu. Perhatikan di Wahyu 21. Buka di Wahyu 21. Sudah ketemu? Wahyu 21. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 8. Nah, perhatikan sebelum kita membaca. Waktu tubuhmu ini engkau serahkan sebagai bait Allah. Engkau mengizinkan roh Allah tinggal di dalam engkau. Engkau punya akses dengan kerajaan surga. Artinya bahwa hidupmu, meskipun masih di bumi ini, engkau sudah mencicipi yang namanya surga. Amin, Bu. Enggak ada amin. Amin, Bu. Ya seandainya. Ayo. Hidupmu ketika engkau izinkan Roh Kudus mengambil alih dan engkau dijadikan sebagai bait sucinya, sebagai kemahnya, sebagai tempat Roh Kudus bertahta, berdiam, maka sesungguhnya engkau punya akses dengan kerajaan surga. Amen. Waktu engkau punya akses dengan kerajaan surga, hidupmu di bumi seperti di surga. Engkau bisa mencicipi semua yang surga sudah sediakan. Tanpa engkau harus mencuri, tanpa engkau harus membunuh, tanpa engkau harus merampok. Sebab segala sesuatu sudah disediakan. Dan kamu punya akses dengan kerajaan surga. Amin. Ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8 saya baca di ayat ganjil, kalian baca di ayat yang genap. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya menyatakan kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang takut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Amin. Waktu engkau belum ketemu Tuhan, waktu engkau belum ditangkap Tuhan dan dimasukkan ke dalam sekolah pendidikan kehidupan yang hari ini sedang kau jalani, kehidupanmu terputus dengan Bapa di surga. Engkau tidak tahu bahwa waktu engkau membunuh, waktu engkau melakukan persundalan, waktu engkau bermain-main dengan sihir, engkau menyembah berhala, mengakibatkan akan dilempar ke dalam lautan yang menyala-nyala, dalam api dan belerang, dan itu selamanya. Tidak ada tempat untuk berbalik dari tempat itu kalau engkau sudah terlanjur dilempar ke dalam api dan belerang yang menyala-nyala, itu yang seperti yang ditulis di ayat 8 ini. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa karena kebaikannya, karena Dia mengasihi, maka engkau ditangkap, diambil untuk dibersihkan, dikembalikan koneksimu dengan ruang tahta, dikembalikan hubunganmu sebagai anak Allah, terkoneksi kembali dengan Bapa di surga. Amin. Jadi engkau harus mengucap syukur untuk apapun yang hari ini engkau alami, ya, karena ini semua rancangan Tuhan dan rekayasa Tuhan untuk engkau dikembalikan menikmati kerajaan surga yang sesungguhnya sudah boleh kita nikmati hari-hari ini. Nah, perhatikan, orang-orang yang sudah terhubung dengan kerajaan surga, meskipun masih di bumi, hidupnya dijagai supaya bersih, suci, kudus, tahir. Pikirannya diselaraskan dengan firman, tubuhnya, jiwanya, rohnya bersih dari roh-roh dunia, dari semua kemarahan, iri hati, kecemasan, ketakutan. Tetapi diizinkan roh Allah tinggal di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia sudah mengalami yang namanya surga. Tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Ayat 4, perhatikan. Ayat 4 ini tidak hanya terjadi nanti kalau sudah di surga. Ayat 4 ini sudah bisa dinikmati oleh orang-orang yang mengizinkan tubuhnya dipenuhi dengan roh Tuhan atau roh kudus. Oke? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ayat 4. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi maut. Sebab apa? Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Dan engkau mengizinkan hidupmu dipenuhi oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh firman-Nya. Maka maut tidak bisa menyentuhmu. Tidak akan ada kecelakaan, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Yang ada adalah sukacita. Meskipun kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Yola, dia menghadapi yang namanya badai di dalam kehidupannya, di mana satu keluarga, suami, anak-anaknya mengalami sakit yang bersamaan, hatinya tetap tenang. Dia tetap percaya bahwa kekuatannya, bahwa perlindungannya ada di dalam tangan Tuhan jika dia tidak ketakutan. Nah, orang-orang yang sudah terhubung dengan kerajaan surga akan mengalami hal-hal seperti itu, bahkan lebih lagi. Oke?
Nah, sekarang yang perlu kita pelajari, yang harus kita pelajari sekarang adalah engkau harus sungguh-sungguh yang namanya memperbaiki tingkah laku kita supaya tubuh kita ini menjadi kemahnya Tuhan. Bagi yang mau keluar dari lapas, Mas Bagus tadi ya, mau keluar dari lapas ataupun semuanya yang masih stay di situ, perhatikan tubuhmu itu harus menjadi kemahnya Tuhan. Jangan kau izinkan sesuatu yang jahat itu menguasai hidupmu, karena engkau akan mengalami yang namanya kerugian lebih besar lagi. Bahwa Tuhan itu menyimpan engkau di lapas ini adalah untuk membersihkan semua yang najis, semua yang Tuhan tidak berkenan, supaya apa? Roh Kudus tinggal, dan keuntungannya luar biasa ketika engkau menyerahkan tubuhmu dipakai sebagai kemahnya Tuhan. Nah, perhatikan bahwa ada begitu banyak orang mengalami badai di dalam hidupnya, ya, ekonominya hancur, keluarganya berantakan, kesehatannya menurun, dan mereka berpikir bahwa itu normal. Mereka berpikir bahwa ya namanya manusia hidup tentu punya banyak masalah, ada yang ekonominya hancur, keluarga berantakan, itu normal. No, bagi anak Tuhan yang mengerti setiap ketetapan Tuhan dan firman Tuhan, itu tidak normal. Katakan, itu tidak normal. Ayo ngomong bersama-sama, itu tidak normal. Itu tidak normal. Yang normal, yang benar adalah engkau mengalami yang namanya damai sejahtera, engkau mengalami yang namanya berkat yang terus naik, engkau mengalami yang namanya kesehatan yang terus prima, engkau mengalami yang namanya keluarga yang dipulihkan, sebab engkau mengizinkan terkoneksi kembali dengan kerajaan surga. Ya. Nah, pelajaran tentang kutuk, perhatikan sungguh-sungguh. Pelajaran tentang mencabut kutuk dan membatalkan setiap perjanjianmu dengan kuasa kegelapan, engkau harus kerjakan sungguh-sungguh. Yang sudah mengerjakan, angkat tangan. Duh, kok belum ada yang angkat tangan? Kalian itu kalau tak ajar itu mudeng apa enggak sih? Ayo. Mudeng apa enggak? Paham apa enggak kalau saya ngajar? Paham. Kalau paham tuh dikerjakan. Berarti gini, jadi gini loh. Waktu engkau sudah ada di kamar sendirian ya, engkau mungkin lagi sendirian. Engkau doa, Tuhan, ternyata di dalam hidupku ini ada kutuk. Dan kutuk itu sudah engkau bayar lunas di atas kayu salib. Aku menghancurkan kutuk itu di dalam nama Yesus. Kutuk kegagalan. Kutuk akibat dosa-dosaku. Mungkin nenek moyangku dulu pernah membunuh, sehingga aku pun melakukan hal yang sama. Ya, mungkin nenek moyangku dulu melakukan bisnis-bisnis yang haram, sehingga aku pun mengalami hal yang sama. Itu kutuk. Sama kutuk selesai dalam nama Yesus. Semua kutuk diubah menjadi berkat. You mesti ngomong itu untuk membatalkan kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan di dalam hidupmu. Oke ya? Mesti apa? Ngomong, mesti deklarasi, mesti ngucap. Jangan doanya di batin. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu membangun suatu frekuensi yang akan menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang ada menutup atas hidupmu. Oke? Amin. Amin. Jadi yang belum membereskan segala kutuk, lakukan segera ya. Lakukan segera pemberesan kutuk, pembatalan kutuk, pembatalan perjanjian, lakukan sungguh-sungguh. Supaya apa? Nanti keluar dari lapas, engkau benar-benar sudah siap untuk dipakai sebagai duta kerajaan surga dan untuk mengalami berkat. Ya, minta Roh Kudus ambil alih hidupmu dan izinkan Roh Kudus itu diam di dalam hidupmu.
Nah, keadaan yang paling pernah dari hidup seseorang adalah ketika hubungannya dengan Tuhan itu terputus. Dia tidak akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Dia tidak akan mengalami Mazmur 91. Coba dibuka di Mazmur 91. Mazmur 91, pastikan engkau sering mendeklarasikannya ya, mengucapkannya berulang-ulang setiap hari diucapkan berulang-ulang. Untuk apa? Membangun sesuatu proteksi perlindungan buatmu sendiri dan juga buat keluargamu yang ada di rumah. Mazmur 91, baca dari ayat 14 sampai 16 bersama-sama. 2, 3. Ayo dibaca bersama-sama. Mazmur 91. Hilang deh. Kami berdoa untuk sinyal. Kami berdoa untuk sinyal di dalam nama Tuhan Yesus. Sinyal terhubung kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Terhubung kembali. Dalam nama Yesus. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Yuk, baca Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Ya. Saudara-saudaraku yang ada di lapas. Pesan Tuhan hari ini untukmu dan untuk kita semuanya. Mari kita pertama-tama harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Punya apa? Kerendahan hati. Jika engkau punya kerendahan hati, engkau akan mengalami yang namanya progres, engkau akan mengalami yang namanya terobosan, engkau akan mengalami yang namanya kemudahan-kemudahan sepanjang tahun ini. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kuncinya apa? Sebelum Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah selama-lamanya, Yesus mengalami apa? Disiksa, disalib, diludahi, dianiaya, ya, mengalami yang namanya salib. Salah satu hal yang membuatmu bisa bangkit dari segala keterpurukan adalah izinkan hidupmu mengalami yang namanya diproses, dihancurkan oleh Tuhan. Segala kesombonganmu, segala hal-hal yang membuat engkau ini rasanya, aku udah ngerti itu, aku bisa kok. Engkau sombong dengan kekuatanmu sendiri. Izinkan itu dihancurkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan salib. Ya, dan orang bisa mengalami yang namanya salib kalau dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Waktu seseorang diproses oleh Tuhan, ya, ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam lapas atau dia di luar lapas sana, dia mengalami yang namanya dipotong segala akses dengan keinginan duniawi, dengan semua fasilitas dunia. Supaya apa? Mereka tidak mengandalkan duniawi, tetapi mulai kembali mengandalkan Tuhan. Itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kalau engkau diproses oleh Tuhan, engkau tidak memiliki yang namanya kerendahan hati, keluar dari lapas, enggak akan terjadi perubahan. Jadi hari ini saya mau kalian semuanya punya hati yang humble. Tuhan, terima kasih.
karena engkau memproses aku ini sombong selama ini, aku ini mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mengandalkan fasilitas dunia, aku mengandalkan uang, aku mengandalkan semua yang dari dunia ini. Tuhan, bahkan aku tidak mengandalkan engkau sama sekali. Ampuni aku. Hari ini milikilah yang namanya kerendahan hati. Nah, kalau engkau tidak mau merendahkan dirimu dan tidak mau menyalibkan semua dagingmu, engkau tidak akan mendapatkan yang namanya promosi. Engkau tidak akan mendapatkan yang namanya mahkota. Yesus harus disalib dulu, baru dia naik dan memerintah selama-lamanya menjadi raja di atas segala raja. Yusuf, sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia harus mengalami yang namanya penjara. Untuk apa? Membuat yang namanya kesombongan yang di dalam diri kita ini. Kesombongan, keangkuhan hidup, keras hatinya. Hatinya keras. Itu dihancurkan untuk apa? Memiliki yang namanya kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu mudah diajar oleh Tuhan. Orang yang mudah diajar, dia akan cepat mengalami yang namanya promosi. Dia akan cepat mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Nah, banyak orang itu latah gini ya. Dia ngomong gini, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia terus mengulang-ulang kata-kata itu. Tapi dia tidak ngalami apa yang dia ucapkan. Karena apa? Semua prinsip-prinsip di dalam kerajaan surga itu engkau harus memiliki yang namanya pemahaman yang utuh. Kalau ketika dia berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Engkau taat. Ulangan 28. Kemarin sudah belajar ya. Ulangan 28. Segala berkat itu akan datang kepadamu apabila engkau taat. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Baru berkat itu akan datang kepadamu. Jadi kenapa ada begitu banyak orang sudah deklarasi tentang firman Tuhan yang berupa berkat. Dia tidak mengalami berkat. Karena apa? Tidak memiliki yang namanya kerendahan hati untuk diajar. Manusiamu masih tetap yang seperti itu. Manusia lamamu masih tetap seperti yang dulu. Cara berpikirmu. Ya. Kemudian keangkuhan, kesombongan masih sama. Walaupun engkau sudah mulai mengerti firman, mengucapkan firman, tapi yang di dalam itu nggak berubah gitu loh. Nah, tanpa ketaatan tidak mungkin ada yang namanya berkat. Makanya saya hari ini mengajarkan tentang yuk jadi orang yang rendah hati. Yuk jadi orang yang humble. Orang yang rendah hati mudah diajar, mudah diomongi, mudah dinasehati. Orang-orang yang mau seperti itu, merekalah orang-orang yang akan mengalami promosi, ya. Orang-orang yang akan mengalami kebaikan surga, dia akan mengalami surga terbuka atas hidupnya. Yuk kita baca di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 saya bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Waktu engkau sedang diproses Tuhan, izinkan hatimu itu diremukkan.
dan berkata, oke Tuhan, ini baik buat saya. Dan engkau merubah semua stylemu, semua gaya hidupmu yang tidak selaras dengan Tuhan, diselaraskan dengan firman. Ya. Nah, banyak orang itu waktu dia diproses Tuhan, waktu dirinya dibersihkan, waktu dia mengalami yang namanya ditangkap seperti ini, ya, dipotong aksesnya dengan mamon, dipotong aksesnya dengan dunia, dia menjadi orang-orang yang marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Nah, dampaknya dia akan semakin sengsara karena apa? Terpisah dari Tuhan. Nah, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita semuanya. Ada di Ibrani 12 ayat 2 ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau engkau sedang diproses sama Tuhan, matamu harus tertuju kepada Yesus. Matamu tertuju kepada apa? Yesus. Bagaimana matamu tertuju kepada Yesus? Tertuju kepada firman. Engkau merenungkan firman. Engkau menjadi pelaku firman. Nah, yang memimpin kita di dalam iman. Jadi firman yang terus-menerus kau baca tadi, firman yang terus-menerus engkau renungkan tadi, akan menimbulkan iman. Nah, iman itu nanti yang akan membuka pintu surga. Engkau akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Engkau akan mengalami yang namanya penyediaan demi penyediaan. Ya. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Hari ini ketika engkau ditangkap Tuhan dan dimasukkan ke dalam lapas, mungkin ada yang namanya rasa malu. It's okay. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tekun aja. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti, nanti engkau akan digantikan yang namanya sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Dan kalau Yesus mengalami yang namanya dihancurkan, dihina di atas kayu salib, izinkan hidupmu juga mengalami yang namanya dihancurkan, diproses habis untuk mengalami yang namanya punya karakter kerendahan hati. Orang yang rendah hati gampang diajari oleh Roh Kudus, dan disitulah dia akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Oke? Sebentar. Sorry, saya baterainya sebentar. Oke, sorry. Tes, bisa masuk lagi ya? Oke. Jadi izinkan bahwa hidup kita ini diproses oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya kerendahan hati. Tetaplah rendah hati, fokuskan pada hasil dari kerendahan hatimu ketika engkau tekun memikul salib, ketika engkau dipermalukan, ketika engkau dibersihkan, ya. Itu untuk menciptakan kerendahan hatimu. Dan dampak dari kerendahan hati adalah promosi. Dampak dari kerendahan hati adalah promosi. Waktu Yesus selesaikan salib, dia dipromosikan naik ke atas dan dia menjadi raja di atas segala raja, duduk di sebelah kanan Bapa. Waktu Yusuf mengalami yang namanya proses penjara, dia mengalami yang namanya diproses kerendahan hatinya dan dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Nah, sekarang
saya mau ajak teman-teman semuanya ya, jangan biarkan hatimu itu yang memimpinmu. Jangan biarkan emosimu yang memimpinmu. Jangan biarkan pemberontakanmu yang memimpinmu. Jangan biarkan ketakutan yang memimpinmu. Jangan biarkan kesombongan yang memimpinmu. Tapi izinkan roh Tuhan, izinkan firman Tuhan yang memimpin hidupmu menjadi pelita bagi kakimu. Pikiranmu dipimpin oleh firman, hatimu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Hatimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terus-menerus engkau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Maka akan ada yang namanya engkau diubahkan, dipromosikan. Ya, tapi dengan catatan apa? Karakter kerendahan hati tadi kebentuk. Nah, saya sangat apa ya? Fokus kepada teman-teman yang sudah mau keluar ya. Saya itu agak kecewa ya melihat teman-temanmu yang keluar dari lapas, keluar dari Nusa Kambangan. Mereka saya dampingi ya, saya dampingi kan masuk di dalam grup. Tetapi kehidupannya tidak berubah tuh. Itu kan sayang sekali. Jadi kemerdekaan yang dia peroleh yaitu kebebasannya keluar dari lapas. Itu tidak membuat hidupnya itu berubah. Masih sangat duniawi dan dia merasakan bahwa berkat atau kenikmatan yang dia peroleh di luar itu adalah berkat Tuhan. Padahal saya tidak melihat itu. Saya melihat dia mulai kejebak lagi dengan hiruk pikuk duniawi. Saya harap semua engkau yang masih di dalam lapas atau engkau yang sebentar lagi keluar dari lapas, perhatikan perkataan saya. Kalau dia keluar dari lapas, belum memiliki yang namanya kerendahan hati untuk mau diproses Tuhan, untuk membiarkan hidupnya dipakai sebagai kemahnya Tuhan. Percuma loh, 5 tahun ditahan, 7 tahun di dalam lapas, tidak ada perubahan. Nah, engkau nggak akan mengalami yang namanya promosi, engkau nggak akan mengalami yang namanya surga terbuka atas hidupmu. Ya, nah sementara bahwa tujuan dari penjara, tujuan daripada pemrosesan Tuhan atas hidupmu adalah membentuk karaktermu menjadi seperti karakter Kristus. Ya, saya harap mari bapak-bapak semuanya jadilah rendah hati, jadilah orang yang mudah diajar, sedikit bicara, tetapi banyak merenung. Ya. Banyak merenungkan firman Tuhan dan ayolah, saya sangat rindu keluaran orang-orang yang keluar dari lapas ini benar-benar menjadi seperti Yusuf akhir zaman. Ya, engkau berfungsi sebagai Yusuf akhir zaman. Engkau menjadi duta kerajaan surga. Engkau sudah diproses habis di lapas 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun. Aduh, itu waktu yang sangat berharga. Dan kau akan keluar dan Tuhan tidak akan mengecewakan Tuhan gitu loh maksud saya. Nah, kita punya ayat favorit di bulan Juni ini. Kita sudah mulai berada di akhir bulan Juni. Zakaria 9 ayat 12. Jadikan ayat ini ayat favorit kita ya. Zakaria 9 ayat 12. Sudah ketemu semua? Ini ayat terakhir kemarin kita baca ya. Apakah ada yang menghafalkannya? Ada yang menghafalkannya? Belum. Nah, kemarin sebelum akhir acara yang pertemuan Zoom yang lalu kan ini ayat menjadi ayat penutup kita. Yuk kita baca bersama-sama Zakaria 9 ayat 12. 2, 3. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Percaya enggak?
Rasa malumu hari ini, rasa kecewamu hari ini, engkau menahan perasaan mungkin 12 tahun, mungkin 20 tahun. Tuhan akan gantikan 2 kali lipat. Amin. Jika engkau kembali, izinkan tubuhmu dipakai sebagai kemahnya Tuhan, dan kita semuanya terhubung dengan kerajaan surga, mengalami semua kebaikan Tuhan, dan semua janji Tuhan itu akan kita alami jika kita mengizinkan tubuh kita dipakai sebagai kemah Tuhan dan memiliki karakter kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya berdiri, bangkit berdiri. Kita akan doa dan juga sekalian doa berkat ya. Satu lagu, semua baik. Bisa? Ya, kita nyanyi dulu semua baik. Menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam genggaman tangan-Mu Bapa di surga. Biar Engkau tulis ulang seluruh kehendak-Mu, seluruh agenda-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini. Semua agenda-Mu yang baik atas anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau tuliskan ulang.
Dan kami mau Tuhan dengan rendah hati, dengan hati yang lembut, mau Tuhan mendengar setiap teguran-Mu, mau mendengar setiap nasihat-Mu, mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan menciptakan ulang atas kehidupan kami, cara berpikir kami, tingkah laku kami diselaraskan dengan firman. Hari ini Tuhan Yesus, jamahlah anak-anak-Mu ini satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Engkau sendiri yang akan mengubahkan mereka menjadi seperti yang Kau mau. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak setiap ketakutan, kecemasan. Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau, tekun memikul salib yang harus kami pikul. Dan kami mau Tuhan memiliki karakter Kristus, sehingga ketika ujian kami selesai di lapas ini, kami keluar sebagai orang-orang yang siap dipakai sebagai duta kerajaan. Hari ini Tuhan, jamah satu persatu, buat mereka memiliki hati yang baru, cara berpikir yang baru, dan benar-benar menjadi manusia yang baru. Jadilah atasmu. Angkat tangan, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih semuanya tim KKS.